Sebutan ini relatif gampang ya, gampang karena dibanding sebelumnya. Karena yang sulit adalah mungkin barangkali cicilan kemarin lebih sulit, partnership juga lebih sulit. Ini yang paling gampang. Satu materi lagi minggu depan adalah branch cabang. Oke, antar cabang. Oke, gini, Anda harus melihat bahwa yang dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan ini adalah hal-hal yang sifatnya spesifik, sangat khusus. Ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan kalian yang sudah masuk. Saya lihat tadi sudah 14, tapi saya baru yang baru bisa jawab 10, karena yang 4 baru masuk ya, saya harus persiapan dulu. Oke, sudah bisa terlihat di situ? Sudah, Pak. Oke, pertanyaan pertama ya. Nggak bisa ya. Yang terlihat di layar apa sekarang? Pertanyaan kelas 55 Iya, ya? Pak. Oke, saya nggak bisa ngeklik ini. Saya nggak bisa ngeklik, nah, saya langsung aja tunjukkan. Oke, pertanyaan pertama dari Bramasta ya. Bramasta, jika ada pembayaran di muka dari konsinyur ke konsinyur, bagaimana jurnal saat membayar di muka dan jurnal saat pelunasan? Tapi di penjelasan dari Pak Kuat ada nggak tentang penjualan secara penjualan ada pembayaran di muka nggak itu penjelasannya kemarin? Ada nggak pembayaran di muka? Advance payment ada nggak? Dari penjelasan Pak Kuat tadi atau di buku template? Ada YouTube-nya Pak itu ada, Pak. Kalau di penjelasan video nggak ada, Pak. Video nggak ada ya? Kita di buku ada tapi. Di buku saya ada, saya lihat itu kok sepertinya tidak ada Pak penjelasannya yang untuk ini di bagian ininya. Oke, gini, uang muka. Kok saya melihat di prakteknya nggak ada ya uang muka ini untuk pembelian, untuk penjualan konsinyasi nggak ada uang muka. Di sini ada yang pernah jualan nggak? Ada yang pernah coba bisnis nggak? Bagaimana bisnis berjalan ketika kalian menitipkan? Oke, saya ingin lihat ke pasal PSAK pasal 23 ya, PSAK 23. Oke, PSAK 23 itu lihat gambar keseluruhannya ya. Oke, apa yang dia maksud? Oke, coba ingat-ingat materi di coba ini nggak bisa diperbesar ini ya. Coba saya lihat itu ya. Bentar, saya. Nggak bisa diperbesar ini ya. Coba sebentar ya. Kalau baca pakai
Oke. Sebentar ya, saya nggak bisa buka. Oke, kita mulai lagi dari sini. Saya dari kok ini sih? Oke, pertanyaan pertama ya dari Bramasta. Oke, halo, sudah kedengaran? Kedengaran, Pak? Ya, sudah terdengar? Terdengar, Pak. Sudah terlihat sekarang pertanyaan dari Bramasta ya, pertanyaan ini? Belum, Pak. Di layar sekarang tampil apa di layar? Tidak menampilkan apa-apa, Pak. Ya? Tidak Ya? ada. Hah? Belum, Pak. Tidak ada tampil apa-apa? Iya. Belum Belum ada, Pak. Belum ada. Ini sekarang udah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang pertanyaan kelas 55 ini ya? Iya, Pak, sudah. Sudah, tapi nggak bisa mainin di sini ya. Dimatiin ini kok mati ya ini. Jadi kelihatan kalian yang terlihat hanya yang kecil-kecil aja nih. Oke, semoga kelihatan ya. Ini yang ini nggak kelihatan nanti ini. Saya nggak bisa memperbesar ini nih. Gimana nih? Yang main Zoom saya aja deh. Saya nggak bisa ngeklik buat tampil ini, nggak bisa ngeklik saya. Oh, bisa ya. Oke. Yang pertama, ya. Lihat keseluruhan, ingat materi di intermediate. Oke, setahu saya kalau penjualan konsinyasi jarang dilakukan pembayaran uang muka. Kenapa? Oke, kita kalau masuk ke sini risiko, ya. Coba masuk ke penjelasan tentang menurut istilahnya kondisi ini tidak terjadi ketika penjualan melakukan konsinyasi. Jadi oke, pertanyaan pertama, apakah konsinyor
membayar uang muka, prakteknya jarang. Saya nggak tahu kalau ada. Karena di konsinyasi jarang seharusnya tidak ada itu uang muka. Karena ini tidak terpenuhi semuanya. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat. Risikonya tetap di konsinyor. Risiko dan manfaat tetap konsinyor, itu benar-benar titip. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan, hingga jumlah pendapatan nggak bisa diukur, ya. Kemudian kemungkinan besar manfaat mengalir ke entitas itu harus diukur. Biayanya nanti yang 1 dan 3 sulit diukur, nggak memiliki kondisi ini. Jadi konsinyasi sangat sulit menemukan kapan memindahkan risiko, ya. Ini yang pertama. Kapan? Jadi ini kalau konsinyasi, risiko barang tetap di tangan konsinyor, bukan konsini, ya. Pada transaksi penjualan retail, kasus yang terjadi adalah pemindahan risiko dan manfaat bersamaan dengan penyerahan barang kepada pelanggan. Jadi kalau ke pihak ketiga pelanggan itu baru terjadi penjualan, ya. Oke, jadi intinya untuk menjawab pertanyaan si tadi, apakah biasanya ada uang muka? Kok saya nggak melihat ada uang muka di sini? Kenapa? Karena risiko, kayak kita lihat ke sini. Risiko bukan di tangan konsini. Risiko dan manfaatnya tetap di tangan konsinyor. Makanya di sini terjadi terjadi hanya biaya komisi penjualan. Oke, hanya terjadi komisi penjualan. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, ya. Jadi intinya ini tidak terjadi. Intinya ketika terjadi konsinyasi tidak terjadi ini, sehingga sama sekali bukan penjualan istilahnya, ya. Hanya barang dititipkan. Oke. Nah, nanti dalam bebannya harus ada matching and revenue. Selama barangnya belum terjual, maka masih dijadikan inventory, ya. Pendapatan tidak boleh diakui ketika beban tidak dapat diukur secara andal. Oke, saya masuk contoh aja, masuk contoh dari sini. Oke. Di sini ada 2 pertanyaan tentang dari Nadir Faisal dan dari Salsabila Yomita, ya. Pertanyaan dari pertama, terkait advance payment yang telah dibayar konsinyor namun barang tersebut dikembalikan. Bagaimana jurnal dan kapan jurnal tersebut dari sisi konsinyor? Nanti akan saya lihat di bukunya. Tapi sepengetahuan saya tidak ada advance payment. Tapi nanti kita bicarakan, ya. Nanti saya teliti lagi. Ada ke advance payment di sini. Terus kemudian jika barang yang ternyata rusak, bagaimana catatannya? Termasuk rusak gara-gara si konsinyor. Oke, kita lihat tadi definisi pertama, ya. Definisi pertama, nih. Definisi pertama ini. Pokoknya konsinyor itu hanya bertugas untuk menjualkan barang. Kalau barang rusak, nggak tahu rusaknya kenapa, pokoknya ditanggung oleh konsinyor. Konsinyor nggak mau tanggung, meskipun nanti konsinyor yang memecahkan barangkali, ya. Nanti tadi tinggal perjanjian. Tapi biasanya semuanya ditanggung oleh konsinyor. Mau barang rusak ditanggung oleh konsinyor. Kemudian ciri khasnya adalah komisi. Jadi dia tidak harus membeli. Ini terutama di semua retail. Oke, saya ambil contoh di sini penjualan yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari, sari roti, ya. Oke, lihat sari roti. Apa ciri khasnya? Roti umurnya hanya 5 hari. Ada lihat, barangkali ada pernah melihat barangnya ditumpuk-tumpuk aja yang sudah expired. Di mana itu? Oke. Kalau mau melihat bagaimana perlakuan, bagaimana kebijakan perusahaan, saya ambil contoh di sini laporan keuangan dari PT Sari Roti. Di sini Sari Roti berarti hanya sebagai konsinyor, ya. Lihat di sini penjualan barang. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat yang signifikan atas barang telah dipindahkan kepada pembeli.
Artinya penjualan baru dilakukan ketika barang rotinya dibeli oleh pembeli, oleh konsumen, bukan pada saat barang dikirim. Ya. Oke. Pendapatan diukur pada nilai wajar. Ya, oke. Ini berarti ngitung nilai pendapatannya. Pendapatan disajikan itu setelah dikurangi dengan PPN. Nah, PPN ada di dalamnya. Retur, rabat, dan diskon penjualan. Retur diakui pada saat fisik ada barang kedaluarsa diterima. Ya, ada retur di sini ya. Oke. Retur, rabat, dan diskon dan sebagainya. Ada retur. Bagaimana pengakuannya? Coba lihat seperti ini ya. Jadi ini laporan keuangan PT Sari Roti. Ya, coba lihat di sini. Di sini penjualannya 3,8 triliun di tahun 2019. Jual rotinya bisa dapat uang 3,8 triliun. Coba lihat retur penjualannya sampai 500 miliar. Kira-kira berapa persen ini? 5/40, 1/8. Kira-kira 12,5%, 15% barangnya retur. Antara 12 sampai 15% barangnya retur. Ya, ada bayangkan seperti itu. Ya. Catatan berikutnya, lihat nih penjualannya distributor seperti ini. Jual ke siapa aja? Paling banyak 60% penjualan oleh itu tadi. Penjualan oleh Sari Roti kepada Indomaret ya. Dan kepada Alfa. Penjualannya lewat dua ini 60%. Oke. Kemudian bagaimana? Jadi barangnya retur, di sini diretur. Seperti apa pencatat jurnalnya? Anda lihat, ada ingat-ingat dulu. Ada ingat-ingat lagi materi tentang retur di intermediate ya. Oke. Kemudian lihat tadi barangnya berapa? 500 miliar ya. 500 miliar ternyata semuanya ada yang dimusnahkan. Ya, di sini pendapatan persediaan kedaluarsa cacat kira-kira 195 sampai 200 triliun. Jadi 500 dikurangi profit, nah dikurangi berapa ya? 200 miliarnya kedaluarsa, yang setengahnya lagi kalau nggak salah nanti masuk di other income, ada yang dijual. Nah, ini salah satu contoh barangnya ternyata diretur, setelah itu bisa saja dihapuskan. Lihat komisinya di sini. Saldo ke komisi. Komisinya berapa persen ini komisinya? Oke, di sini penjualannya kepada ini berelasi ya, berelasi berarti artinya perusahaan penjualan kepada perusahaan berelasi. Kalau nggak salah di sini nggak ada ya komisinya. Komisinya kalau nggak salah untuk Alfamidi ini sekitar berapa persen ya? 6% lah, sekitar 6%. Jadi komisi, jadi Indomaret, Alfa semuanya itu tidak mau menanggung risiko. Ya, semuanya merupakan konsinyasi. Nggak ada tuh perusahaan beli. Bahkan buku-buku Gramedia pun konsinyasi juga tuh buku itu ya. Ya, seperti itu. Jadi proses bisnisnya seperti nanti ketika ada mata kuliah, ada ketemu mata kuliah proses bisnis, Anda harus tahu bagaimana perusahaan itu beroperasi. Coba exercise bagaimana akuntansinya. Kalau mau bikin KTTA barangkali bagaimana perlakuan pajaknya. Oke, kalau perlakuan pajak gimana? Kalau perlakuan pajak konsinyasi. Ini dosen proses bisnisnya apa proses bisnisnya? Itu Pak Ragil ya? Pak Bastian, Pak. Oh, Bastian Sembiring ya? Ya. Oke, jadi nih, Anda Pak Bastian orang lama di DJP, coba tanyakan dia, beliau ini lama banget di PMA, kemudian di KPB Paripurna. Coba tanyakan detail. Karena kalau Anda detail, Anda nanti tahu bentuk penjualannya seperti apa.
proses bisnis seperti apa? Gimana cara ngambil keuntungannya? Coba kalau keuntungan, kalau nggak salah Sari Roti ini keuntungannya 50%. Kenapa? Karena risikonya tinggi, returnnya tinggi. Ini salah satu contoh bagaimana perusahaan menentukan gross profit tadi kan. Menentukan gross profit tergantung dengan karakter barang yang dijual. Kalau roti risikonya tinggi pasti, bukan roti sekedar roti ya, makanan ya, semua makanan risikonya tinggi pasti gross profitnya tinggi. Tapi gross profit tinggi bukan berarti keuntungan tinggi, karena ada banyak retur di sini. Ada risiko kan, sedikit masalahnya, ada risiko. Oke, risiko itu kemana? Nanti ketemunya di proses bisnis, ada function analis, function asset and risk ya, ada ketemu VAR nanti kan, inti dari proses bisnis adalah VAR ya. Nanti Anda bisa kembangkan lagi di KTTA barangkali. Melakukan bacanya gimana, melakukan baca kalau konsinyasi. Ternyata kalau konsinyasi PBN terutang pada saat barang dilepaskan dari Sari Roti ke Indomaret sudah harus terutang PBN. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ngikutin akuntansi, berarti pembuatan faktur pajaknya adalah dari Sari Roti ke pembeli. Kan susah itu. Makanya pajak mengikuti pajak terutangnya adalah saat ini, pajak terutangnya saat ini. Saat penyerahan dari, ya, jadi kalau ditanya diskusi pajak, kenapa pajak mengakui beda dengan akuntansi? Karena di prakteknya sangat sulit membuat faktur pajak dari Sari Roti ke pembeli akhir. Belinya cuma 3.000. Berarti berapa harganya roti? 15.000 barangkali kan? Seberapa banyak konsumen berarti ya? Lebih banyak mengawasi, lebih gampang mengawasi dari sini ya. Nah, ini salah satu contoh kenapa pajak berbeda dengan akuntansi. Karena pajak harus melihat prakteknya. Coba tadi tanyakan ke Pak Bastian ya. Pak Bastian cukup mahir. Proses bisnis juga melihat praktek bisnis di lapangan. Banyak macam-macam nanti penjualan itu. Sekarang pertanyaan dari Advendrio ya. Advendrio Putar. Untuk konsinyasi, pertanyaannya adalah untuk konsinyasi yang tidak dipisah, bagi konsinyasi saat penjualan ada journal purchase terhadap nama perusahaan. Saat akhir buku, bagaimana menutup akun purchase. Jadi konsinyasi. Jadi ini konsinyasi biasanya taruh tadi perusahaan Sari Roti. Purchase berarti beli bahan baku. Nanti beli bahan baku nutupnya di COGS. Ya. Akun purchase, ingat pelajaran di semester 1-2, Principal Accounting. Purchase nutupnya di COGS. COGS nanti ditutup ke penjualan untuk mendapatkan di matching ya. Jadi purchase nanti matching revenue and expenses kan. Nanti purchase itu di COGS ya. Oke, jadi ini pelajaran di ingat kembali pelajaran di prinsipal. Oke. Bukan berarti si Rio ini enggak itu, tapi emang bukannya si Rio ini kok lupa. Kita semua harus ingat saling nyambung antara yang awal dan antara akuntansi lanjutan dan awal. Semuanya saling nyambung. Jadi berkaitan, tidak lepas sendiri-sendiri. Oke, pertanyaan yang mendasar tapi barangkali Anda harus sadar ini, harus otomatis ya. Oke. Kemudian membandingkan di pertanyaan dari Siti Mutiah, membandingkan kelebihan metode pencatatan mana yang lebih baik, apakah bisa konsinyasi dan konsinyasi mencatat metode yang berbeda. Oke. Semuanya tergantung kepada di lapangan, tergantung ke lapangan ya. Metode ini ada dua, istilahnya ini enggak ada, bukan metode bagus, ada dua pendekatan. Ada pilih yang mana untuk kepraktisan itu yang digunakan oleh praktek. Saya ambilkan contoh seperti ini ya. Oke. Apakah kontinir dan kontinu mencatat dengan metode yang berbeda? Oke. Penyajian dari Pak tadi untuk membuat secara berurut. Jadi nggak harus ketika konsinyur mencatat dipisah bahwa harus konsinyur harus dipisah, enggak seperti itu. Harusnya
Jadi konsinyur mencatat nih, misalnya konsinyur ini apa konsinyurnya di sini? Konsinyurnya Sari Roti ya. Konsinyurnya tadi ini pun Sari ya. Konsinya ini bukunya ya. Oke. Misalnya konsinyurnya si Nippon Indosari. Menurut Anda dia menggunakan yang mana nih? Masing-masing punya kelebihan, kekurangan. Kelebihannya apa? Di sini kelebihannya adalah detail. Iya kalau penjualannya setahun cuma segini, kalau setiap hari penjualannya, ya, setiap hari penjualannya. Oke, metode ini yang detail keuntungan dipisah ini bagus untuk bahan kuliah. Kenapa? Anda tahu dasarnya. Dari mana penghitungannya? Di prakteknya hampir semuanya seperti ini. Kenapa? Praktis. Tapi detailnya mereka masing-masing punya catatan. Itulah gunanya kalau di gudang ada bagian gudang, bagian barang, kemudian di bagian marketing, sales, marketing bagian menjual ya, ada bagian mencatat receivable. Nah itu, ini bagus untuk ada kuliah, ada tahu ini asalnya dari mana. Tapi kalau di praktek langsung seperti ini, cash, freight, commission, sales sudah langsung seperti ini. Ini pencatatannya ada di masing-masing bagian, sudah didelegasikan ke bagian yang lain. Ya. Ini bagus, Anda buat Anda tempat Anda belajar kuliah seperti ini, Anda tahu dasarnya. Tapi di praktek seperti ini, nggak mungkin mencatat satu-satu seperti ini. Ini konsinyur. Kalau konsinyur, oke, konsinyur. Bayangkan kalau misalnya ya, bayangkan kalau kalau untuk konsinyur ini bisa diketahui secara detail, sedangkan ini enggak secara detail. Oke, ini sama seperti tadi, Anda tahu detailnya ini. Setiap kejadian Anda tahu detailnya di sini. Tapi rata-rata perusahaan mencatat tidak detail seperti ini. Masing-masing apa kelebihannya, coba lihat di sini, detail di sini. Coba bayangkan Indomaret mencatat dari sekian banyak penjual. Consignment Investment Company, Superindo dan sebagainya. Atau Alfamart mencatat ke Consignment Investment Company dan sebagainya. Kemudian komisi sales, biasanya perusahaan hanya mencatat detail seperti ini. Ini bagus buat Anda kuliah, Anda tahu dasarnya. Oke, berarti misalnya ternyata yang konsinyasi banyak, nggak mungkin mencatat seperti detail ini. Detailnya ini ada di setiap masing-masing akun barangkali ya. Nah, itu akunnya masing-masing terpisah. Akunnya masing-masing ada sendiri. Ya. Jadi apa kekurangan kelebihannya? Satu memberikan detail, bagus Anda buat ngerti dasar. Yang satu lebih praktis. Dunia bisnis sekarang biasanya praktis. Dan pertanyaan kedua, mana yang lebih baik digunakan? Saya pikir kepraktisannya digunakan yang ini. Bagi Anda pasti menggunakan yang ini. Anda tahu detailnya. Terakhir, apakah bisa konsinyur and konsinyur mencatat dengan metode yang berbeda? Oke, bisa. Nggak harus kalau ini dipisah, konsinyur dipisah, enggak harus seperti itu. Bebas masing-masing. Kenapa? Masing-masing punya entitas sendiri. Masing-masing entitas boleh menentukan decision prinsip apa yang digunakan. Ya. Jadi nggak harus ini yang disajikan di materi dan di video Pak Kuat tadi untuk supaya runut penyajiannya, kronologisnya, tapi nggak harus seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Dan pertanyaan ini sekaligus saya gabung tentang beban-beban lainnya. Pertanyaan dari Dewi Restuti Handoko yang pertama, dalam konsinyasi biasanya biaya apa aja yang dibebankan kepada konsinyur? Dan biaya apa yang dibebankan kepada konsinyur? Oke. Masih ingat materi tentang menghitung DPP impor atau biaya pasal 22? Cost, insurance, and freight. Cost itu bebannya,
CUGS-nya lah kira-kira, cost CUGS. Freight. Nah, freight, di dalam freight pasti ada insurance. Kenapa? Kalau barang rusak di kapal ada asuransi yang mengcovernya. Jadi itu asuransi saat pengiriman, bukan asuransi ketika barang diterima. Ya, itu bebannya. Cost, insurance, and freight. Sudah semuanya. Pertanyaan kedua dari Rifki, ketika keuntungan konsinyasi dipisah, kenapa biaya pengiriman tidak dicatat sebagai freight in out, tapi dicatat sebagai consignment in out? Ini karena pelanggannya banyak. Oke. Yang pertama dulu, ini materi tentang konsinyasi. Dan konsinyasi biasanya barangnya banyak. Sehingga consignment in and out ini untuk membedakan misalnya pengiriman barang A oleh perusahaan A misalnya. Nanti ditagihkan ke A. Barangkali yang di perusahaan konsinyasi sangat banyak. A sampai AZ barangkali banyak itu. Sehingga dipisahkan seperti ini. Tidak jadi satu freight in, freight out. Ya. Ini memisahkan antara consignment dan freight in, freight out ya. Nah, inilah makanya ada pencatatan sendiri nanti di consignment. Kalau perusahaan semakin besar maka ada catatan sendiri. Jadi contohnya perusahaan-perusahaan kecil ya, sehingga seperti ini. Bahkan perusahaan kecil pun kalau pelanggannya lebih dari sekian banyak pasti different lagi. Mengapa sudah ada biaya pengiriman oleh konsinyur tapi muncul lagi biaya freight in bagi konsinyur? Oke. Ibaratkan konsainernya ini ekspor impor. Ekspornya dari ini perjanjiannya misalnya kirim barang ke kapal, nanti dari kapal masuk ke pelabuhan. Oke. Barang konsinyur ngirim dari pabrik ke kapal. Ya. Sampai situ aja biayanya barangkali. Dari kapal masuk ke gudang, biaya bagi konsinyur. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang konsinyur punya armada sendiri. Taruhlah misalnya Indomaret, Alfamart, beberapa toko itu. Apakah semuanya harus beban? Apakah semuanya? Jadi yang punya beban pasti konsinyur, ya. Tapi bebannya pasti dibebankan lagi ke barangnya terjual atau Aqua misalnya, ya. Jadi bayangkan seperti itu. Dia harus ngirim lagi dari Indomaret, dari pusat grosirnya Indomaret, di gudangnya Indomaret, di mana dikirimkan ke berapa cabang itu Indomaret. Kadang-kadang Indomaret bukan punya Alfamart atau Alfamidi atau Indomaret bukan punya dia, itu punya swasta, punya individu, punya pemilik waralaba istilahnya ya. Pengirimannya oleh ini ditanggung oleh ini tergantung perjanjian lagi, tergantung perjanjian. Di soal ini diibaratkan seperti itu. Oke. Bedakan antara soal dengan kejadian sehari-hari. Ya. Ketika ketemu kejadian sehari-hari, mungkin saja nggak seperti ini pembukuannya. Tapi untuk tertibnya, untuk pengujian AKL ini gunakan sesuai dengan buku ini. Padahal ini nggak harus berlaku di dunia nyata. Di dunia nyata nanti ada yang berpikir secara bebas ya. Ini diibaratkan seperti itu. Ya. Oke. Biaya freight in, freight out bagi konsinyur, ya. Ada freight in, ada freight out ya. Konsinyur ini pasti ngirim, consignment out ini dikirim. Kenapa ini mencatat green? Ya karena dijualnya ke green. Kalau dijual ke tempat lain ada green, ada blue barangkali kan ya. Ada green, ada blue dan sebagainya. Dia taruh di mana? Tadi contohnya konsinyurnya Indomaret, dia punya consignment out green, habis itu consignment out
consignment out Indomaret, consignment out Alfamaret dan sebagainya ya. Nah, ini consignment in dari Western Company, ini yang diterima oleh Indomaret, dia consignment in dari Sari Roti, consignment in dari apa lagi? Roma itu Mayora dan sebagainya ya. Yang masing-masing memiliki distributor sendiri-sendiri barangkali. Itu salah satu contoh freight in freight out. Jadi freight in freight out bisa saja kedua belah pihak. Barangnya dikirim dari ini misalnya pabriknya, taruhlah pabriknya di kalau pabriknya Nippon Indosari itu di Bekasi, kirim ke Kalimantan. Nah, gimana tuh? Kirim dari sini kapal, di sini hanya ngirim ke Priok, nanti Priok di Pontianak atau di Balikpapan, misalnya dari Balikpapan nanti tanggungannya si ini. Tapi semuanya dibebankan ke barang konsinyasi sesuai dengan perjanjian, juga. Oke, itu tadi sebagai bayangan ya. Oke. Jika keuntungan konsinyasi tidak dipisah, mengapa biaya pengiriman barang ke konsinyasi tidak dibuat jurnal oleh konsinyur? Karena konsinyur mencatat di sini kan freightnya 25 kan, ya. Maksudnya apa nih? Jika tidak dipisah, oke, ya, dua slide. Mengapa biaya pengiriman barang ke konsinyasi? Iya. 60. Kenapa 60-nya tidak dicatat? Sebentar ya. Rate-nya 25, ini 25 apa nih? 25 dari sini ya. Konsinyasi atau jawaban konsinyur. Biaya pengiriman konsinyasi mengapa tidak dicatat? Coba barang yang dijual berapa? 850. Oke, nanti saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi nih. Biaya pengiriman barang ke konsinyasi dikeluarkan oleh konsinyasi sebesar $60 ya. Ini $60 kenapa nggak ada entry? Sebentar. 80, 85, 850 ya. Komisinya 170. Cashnya 655, freight-nya 25, 680 sama 850 ya. Kenapa nggak dicatat? Oke, gini. Ini tidak dicatat tapi karena dalam rangka ini. Dalam rangka ini sepertinya sih harusnya dicatat ini harusnya nih. Dicatat sebagai beban, tapi bukan beban dalam rangka ini freight out ya. Ini freight out ini kan ya. Dalam rangka ini. Jadi ini pencatatan dalam rangka dalam rangka sel ini. Ini entry tapi entry-nya nggak berkaitan dengan ini. Maksudnya entry-nya terpisah. Jadi dia masuk ke biaya pengiriman. Coba lihat tadi biaya oleh pengiriman oleh Nippon Indosari. Coba biaya pengirimannya dia nih. Jasa distribusi dan sebagainya. Jasa distribusi, transportasi nih. Kita transportasinya 300 miliar. Jadi pasti dicatat. Tidak dicatat. Ini maksudnya ini tidak dalam rangka ini. Ini dalam rangka ini nanti pasti ini pecah. Jadi satu bagi penjualan ya. Tapi nanti saya cerita lagi. Oke, bagus pertanyaannya. Sekarang pertanyaan terakhir yang ingin saya bahas di sini. Oke. Tadi dicontohkan Pak Kuat sales ya. Sales apa namanya? Online ya, yang online ya. Oke. Dropship. Oke, dropship. Sekitar tahu dropship. Oke, ada dropship, ada reseller. Oke. Dropshipper tidak stok. Dia nggak perlu modal untuk stok barang, jadi dia hanya menjual.
Dropshipper langsung menjual produk dengan gambar dan spesifikasi produk sehingga produknya lebih mudah dijalankan. Reseller artinya dia harus beli dulu, disimpan, baru dijual. Oke. Ingat materi tentang proses bisnis. Masing-masing pasti punya fungsi aset and risk. Kalau resikonya seperti ini, reseller kan resikonya lebih gede karena dia harus beli barang. Kalau resiko lebih gede, biasanya keuntungannya lebih gede, lebih besar. Ya. Oke, ini materi di proses bisnis. Dropship adalah model bisnis yang mempertemukan pembeli dan penjual melalui pihak ketiga, dropshipper. Ya. Dropshipper melakukan promosi produk dari supplier. Ketika ada transaksi pembelian, supplier akan mengirimkan barang ke pembeli atas nama dropshipper. Ya. Jadi benar-benar sebagai jasa. Lihat karakternya, dia tidak membeli barang, jadi yang dilakukan hanya jasa. Keuntungannya apa? Nggak pakai modal, ini diteruskan sini ya. Fleksibel, dia bisa menjual banyak produk, dia bisa, apakah di sini keuntungannya kecil, tapi keuntungan kecil bisa di handle kalau dia menjual banyak, ya. Yang dijual bukan cuma satu produk. Membangun market, membangun jaringan, nah ini penting. Coba nanti di baca internasional ada contoh GlaxoSmithKline, ya. GSK, coba lihat GlaxoSmithKline kasus ketika. Ingat kepelajaran baca internasional. Pernah kan dengar kasus GlaxoSmithKline? GSK itu kasusnya adalah perusahaan farmasi di Amerika. Jadi memproduksi obat Amerika. Tapi dia tidak pernah sukses menjual ke UK, ke England. UK pasar yang cukup besar karena penduduknya makmur, pasarnya besar. GlaxoSmithKline berhasil menjual dengan cara dia sendiri. Nah, berarti di sini GlaxoSmithKline yang punya know-how untuk mempelajari market di UK, dia berhak untuk ini. Artinya dia punya ini, membangun jaringan dan sebagainya, memilih bisnis yang dipilih dan sebagainya. Ya. Oke, kembali ke sini. Dropship. Nah, ini mungkin Anda bagus nanti kalau bikin masalah perpajakan, akuntansinya, Anda bikin KTTA kan? KTTA. Coba pendekatan dari akuntansinya, kemudian pendekatan dari pajaknya. Menarik. Kalau dropship reseller. Ya. Ingat juga mata kuliah proses bisnis. Kalau risiko lebih tinggi, artinya profit margin lebih tinggi. Nah, itu salah satu contoh. Oke. Saya ingin mengulang kembali ya. Materi 2 terakhir ini. Oke. Kita masuk ke materi PSAK 23 pendapatan. Jadi PSAK nggak mengatur bisnis seperti ini, diatur seperti ini, enggak. PSAK melihat secara komprehensif. Ya. Secara keseluruhan, secara garis besarnya. Oke. Pendapatan, oke, Anda tahu pendapatan di mata kuliah LPH apa aja di situ. Pendapatan bisa dikelompokkan menjadi beberapa hal, ya. Oke. Penjualan barang dan penjualan jasa, ini kalau PPN jadi satu. Kalau PPN dipisahkan. Oke, kalau akuntansi ternyata beda penjualan barang juga beda penjualan jasa. Karakternya. Ya. Kenapa beda penjualan jasa? Oke, ambil contoh jasa dokter. Oke, jasa dokter ya. Nah, untuk orang pribadi jasa dokter. Oke. Prinsip akuntansi adalah matching revenue and cost. Kalau dia dokter orang pribadi, revenue-nya jelas. Cost-nya kan cost dia sewaktu kuliah. Apakah bisa dibebankan untuk menghitung pajak, untuk akuntansi? Nah, ini salah satu contoh kesulitan ketika kita menyangkut masalah jasa. Jadi jasa kesulitannya adalah orang yang pendapat jasa ya. Kesulitan jasa adalah asetnya itu gross profit itu nggak kelihatan. Seperti tadi dokter kan, dokter selamatan, akuntan.
selama kuliah ngikutin sertifikat itu bebannya banyak, tapi nggak dihitung. Sebenarnya kan bisa dihitung sebenarnya. Oke, nggak tahu itu masalah nanti ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi PSK 23 itu mengatur tentang penjualan jasa dan penjualan barang dan penjualan jasa. Penjualan jasa kita skip dulu karena kita 2 hari ini jasa apakah ada cicilan? Ada jasa cicilan. Kalau barang, ya, barang ada cicilan juga kan. Materi kemarin tentang cicilan. Oke, sekarang kita kalau konsinyasi pasti penjualan barang, nggak mungkin jasa konsinyasi kan, jadi apanya. Oke, penghasilan ketiga, ini apa ini? Ini istilahnya pendapatan karena memiliki aset. Kalau di pajak adalah pendapatan dari harta. Definisi BPH. Ini ada di pustaka 23. Oke, kita bahas yang satu ini dulu. Satu ini dulu. Untuk penjualan barang kita ambil ini, penjualan barang ya. Untuk sub materi konsinyasi kita ambil ke penjualan barang. Kalau cicilan ada barang ada jasa juga. Ternyata sudah saya ambil kemarin. Untuk yang merah ini nggak diatur di sini. Kalau jadi ini kalau istilah hukumnya lex spesialis derogat lex generalis. Kalau untuk yang merah ini PSK 23 ini nggak berlaku ya, berlaku PSK masing-masing. Lex spesialis derogat lex generalis ya. Oke. Kita lanjutkan tata penjualan barang. Oke, ini saya hanya bisa jadi sumber KPTA Anda coba cari, Anda tahu persis jualnya seperti apa ini. Ya, jualnya seperti apa. Kemudian PSAK-nya seperti apa. Oke, jadi PSAK itu fokus ke penjualannya. Kan kalau baca kita fokus ke penjualannya dulu ya. Oke, penjualannya seperti apa? Karena sangat berbeda. Contoh ini barang yang harus untuk instalasi, gula dan sebagainya. Kalau gula harus dilakukan inspeksi. Kenapa inspeksi? Karena barangnya banyak, satu gudang masa diperiksa semua. Periksa aja contoh misalnya ya. Oke. Kemudian penjualan barang pengiriman bersyarat. Oke. Ini kembali ke sini. Oke. Kalau pembeli memiliki hak mengembalikan barang atau retur ya. Ada konsinyasi yang ini konsinyasi yang lama. Ada konsinyasi yang pembeli memiliki hak mengembalikan barang. Ini beli barang tapi pembeli pilih melakukan retur. Ya. Contohnya apa? Contohnya barang yang misalnya mobil kalau rusak diretur bisa dikembalikan. Konsinyasi ya, konsinyasi diakui sebagai pendapatan ketika barang terjual kepada pihak ketiga. Jadi saya pikir kalau advance payment agak jarang juga ini. Agak jarang juga uang muka ini karena nggak mau konsinyasi bayar uang muka kan resikonya tetap di tangan konsinyur ya. Oke. Tadi contohnya di konsinyurnya Sari Roti tadi retur, dilakukan retur. Oke. Ini salah satu contoh nih kan, lihat di sini contoh entitas menandai kepemilikan namun tidak signifikan. Ini contoh yang digunakan. Ini contoh barang, ini penjualan apa ini ya? Ini penjualan misalnya menahan milik untuk ini cara bacanya ya, ini kasusnya. Ini kasusnya. Ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Oke, nanti kita bahas di materi yang lain kalau ini. Sekarang yang ini. Untuk penjualan macam-macam. Ada yang untuk penjualan built and hold. Parkir.
Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, namun pembeli menerima hak kepemilikan dan tagihan atas satu barang. Jadi jangan dikirim dulu istilahnya. Kenapa? Barangkali gudangnya belum punya, atau gudangnya masih didirikan. Ya, ini salah satu contoh penjualan. Ini yang saya kemukakan adalah macam-macam bentuk transaksi seperti saat ini. Macam-macam. Tadi ada konsinyasi, ada build and hold. Ini nggak usah dipelajari untuk knowledge ada aja ya. Bahwa macam-macam jenis penjualan itu. Anda bisa perkaya nanti di KTTA. Ada tadi dropshipper, ada tadi reseller, ada build and hold. Ini perlakuan pajaknya, perlakuan akuntansinya, pajaknya, perlakuan akuntansinya. Oke, jadi barangnya kembali build and hold. Ada lagi contoh penjualan layaway sales, apa layaway? Barang dikirimkan hanya ketika pembeli melakukan pelunasan atas cicilan. Nah, ini kan lain lagi, cicilan tapi yang barangnya nggak dikirim dulu, tapi ditunda dulu. Kamu lunasi dulu. Ya, ini bentuk pengakuannya. Pendapatan dari penjualan demikian ketika barang dikirimkan. Layaway sales. Dari mana kita tahu layaway, bill and tadi? Jadi perjanjiannya. Bill and hold, layaway, ikuti perjanjiannya. Oke. Jadi bagaimana kita jadi bagaimana intinya dari materi akuntansi keuangan lanjutan ini semuanya tergantung ke bentuk perjanjian pertama ya. Kedua, bentuk sales bisa macam-macam tergantung ke kemajuan bentuk ke istilahnya ke trade of term kalau ke TT-nya kalau istilah proses bisnis wajib pajak ke trade of term perjanjian penjualannya ya. Misalnya barang dikirim pada suatu kondisi, pengakuan pada saat kondisi terpenuhi. Jadi misalnya dari kita kembali ke sini khusus konsinyasi. Konsinyasi ciri khasnya adalah barang diakui ketika barang penjualannya diakui ketika barang dijual oleh penerima pihak ketiga. Jadi tadi penjualan Nippon Indosari bukan pada saat Nippon bukan pada saat Nippon ke Indomaret, tapi saat Indomaret menjual ke pembeli terakhir konsumen. Ya. Itu akuntansinya penjualannya ditunda sampai ini. Ya, jadi itu yang ingin saya tekankan. Contoh lagi cicilan materi kemarin. Ada lagi penjualan kepada perantara. Perantara apa bedanya sama itu ya? Beda lagi kan perantara? Perantara kurang lebih seperti tadi, seperti dropshipper tadi perantara kan. Langganan publikasi misalnya kemarin di majalah ya. Oke. Ini salah satu contoh macam-macam bentuk penjualan. Intinya ya, Anda harus melakukan substance over form ya. Substansinya apa nih? Substansinya kalau ada penjualan adalah ini, kalau penjualan intinya substansinya Anda ingat-ingat ke materi ini ya. Substansinya di sini. Terpenuhi enggak 5 kondisi ini? Kalau ini terpenuhi maka baru ini materi ini ya. Ini materi akuntansi ya. Materi akuntansi yang sangat akuntansinya seperti ini. Materinya terpenuhi 5 kondisi ini. Ternyata di kemudian hari transaksi bisa bermacam-macam. Oke. Jadi kalau ada akuntansi fokus ke sininya. Fokus ke sudah 5 ini terpenuhi nggak kondisinya ini. Kalau untuk pajak, kalau untuk pelaporan akuntansi, matching revenue and expenses. Ya, matching revenue and expenses. Jadi kita
kita bahas semua 10-nya. Intinya adalah dalam akuntansi, dalam penjualan, Anda nggak usah berpikir terlalu jauh. Tadi saya bawa ke sana biar Anda tahu gambaran secara keseluruhan. Ya. Yang penting adalah pertama, untuk pengerjaan soal terpaksa Anda harus ngikutin buku ini. Karena buku ini di situ term and condition-nya ditentukan di soal. Kalau di luar sana seperti apa? Di luar sana bisa sangat berbeda karena jadi bisa macam-macam tadi penjualannya. Bisa saja perjanjian penjualannya bill and tadi, bisa saja bill and hold atau layaway dan sebagainya ya. Ini fokus ke sini. Ini dropship Anda skip aja, tapi untuk pengetahuan untuk kalau Anda mendalami, tulis KTTA di sini. Karena KTTA, kalau Anda tulis KTTA, Anda pelajari, Anda pasti pintar nanti di sini di materi tentang akuntansi dan pajak. Oke, ini ya, ingat akuntansinya di sini akuntansinya mau dipisah, mau nggak dipisah, intinya Anda pelajari yang dipisah. Kenapa? Karena kalau dipisah, Anda tahu detailnya. Kalau tidak dipisah, Anda tahunya ini. Oke, tolong pelajari yang ini dulu ya. Karena kalau ini tahu, pasti ini sudah mengetahui. Oke, apa kesimpulannya di sini? Coba kesimpulannya di sini. Ini jadi pertanyaan bagi kita ya. Jadi pertanyaan, coba lihat di sini. Ini ya. Komisinya 170 untuk konsinyasi. Ya. Komisi terbesar 170. Berapa keuntungan PT Konsinyur ini? Berapa keuntungan konsinyur? Keuntungan konsinyur hanya berapa ini keuntungan konsinyur? Komisi buat konsinyasi sekitar 170. Berapa keuntungan konsinyur? Sales dikurangi revenue dikurangi cost, intinya hanya adalah konsinyur dapat 60 ya. Atau berapa nih? Konsinyur berapa nih konsinyur? Berapa keuntungan konsinyur? 655 ini berapa ya jadi cost-nya? Saya pikir nggak sampai ini ya, nggak sampai 655 dikurangi cost-nya. Saya pikir jadi intinya adalah jangan-jangan konsinyasi lebih besar keuntungannya. Ini masalah di akuntansi sebagai hint bagi Anda bahwa biasanya pihak penjual menerima bagian komisi yang lebih besar daripada yang diterima oleh produsen. Kenapa seperti itu? Karena biaya oleh konsinyasi sangat besar. Bisa biaya investasinya, bisa biaya expense-nya. Contohnya, Indomaret atau Superindo pasti dia lokasinya di tengah kota. Kalau nggak di tengah kota, kalau pabrik pasti nggak tengah kota, pabrik pasti di pinggiran. Nah, ini salah satu contoh kenapa keuntungannya lebih besar dinikmati oleh konsinyasi. Komisinya kenapa komisinya cukup besar? Karena dia menanggung fixed cost yang sangat besar. Oke, itu dari segi ekonominya. Dari segi akuntansinya Anda harus disiplin di sini, disiplin ya. Untuk sementara jangan keluar dari soal dulu, jangan keluar dari yang ada di buku, karena nanti ujiannya sepertinya akan mengikuti seperti buku ini dan pelajari yang detail dipisah seperti ini biasanya ini keluar ya, karena ini lebih detail. Oke, sampai di sini dulu materinya. Sekarang sudah 9:45.
Gimana cara nutupnya ini ya? Ini gimana saya keluarnya ini?